Budi Gunadi Sadikin. Ya, emang nama-nama Budi-Budi ini kan Kita kebetulan di kantor ada namanya Budi. kita kebetulan di kantor Budi tapi dia diam. Tapi kalau di kalau di bidang kabinet yang Budi-Budi ini nih lagi menjadi pembahasan tertentu. Budi Ari. Terus satu lagi yang bakal kita bahas adalah Budi Gunadi Sadikin Menkes. Hehe. Ya, ada kontroversial lagi. Pertama dia ngomong bos saya Jokowi, kedua ukuran celana yang 3234 3334 mendekati Tuhan. Terus soal gaji. Soal gaji 15 juta Tandanya orang pintar. Orang pintar 5 juta, orang bego, orang bodoh lah. Bodoh lah. Terus sekarang yang lebih fatal lagi, dia akan mengesahkan dokter umum diperbolehkan untuk melakukan sesar karena alasannya keterbatasan dokter spesialis di daerah. Masalahnya dokter umum kan nggak sekolah spesialis. Bener. Kalau cuma pelatihan, kalau kasus sesar itu kita walaupun bukan orang medis kan itu ya urusan belek pembelek ya. Benar. Kayak nggak sih takutnya kebelek, ada pelengketan ke ususnya atau kemana. Ada riskan untuk ini nyawa rakyat loh istilahnya kan. Kok aduh, apa ya, masyarakat belum banyak yang tahu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya emang masyarakat harus tahu adalah kita tahu bahwa dokter kandungan alias OB/GYN itu merupakan cabang spesialis lah ya. Jadi dia bukan dokter umum tuh, tapi dia adalah spesialis. Ada sekolah lagi yang mempelajari soal perawatan kandungan dan kehamilan dan kalau juga lahiran. Kalau lahiran sesar itu biasanya itu nggak satu dokter spesialis di dalam ya. Iya, itu ada 2 atau 3 dengan bermacam-macam spesialisnya kan. Memang ada dokter umumnya yang bantu, ya, tapi biasanya itu membantu doang, pembantu. Tapi kan pembantu, dia sifatnya membantu lah, bukan dia yang bertanggung jawab gitu loh. Iya. Cuma kebanyakan terbosanya kenapa nggak sekalian bidan aja ya? Iya, kenapa nggak sekalian kita dulu dukun anak gitu? Bidan aja udah gitu kan sekalian. Dia aneh gitu kalau gue tuh jadinya. Kenapa dia bisa kepikiran gitu? Karena mungkin kan emang kalau misalnya hitung-hitungan soal balik lagi, dia kan backgroundnya bukan medis, dia backgroundnya kan orang-orang banker dan juga ya pokoknya mindsetnya itu selalu bisnis lah. Kalau memang berpikir secara bisnis, memang dia selalu akan mencari cara tercepat untuk mengatasi kan. Jadi kalau gue lihat cara tercepat untuk mengatasinya adalah salah satunya ya udahlah saya dulu dokter umum sekali. Ya padahal Pak Prabowo kan udah pernah ngomong kan, tolong komunikasi dijaga baik-baik para menteri, jangan asal ngomong gitu kan. Dan komunikasi diperbaiki. Dan komunikasi penyampaian pesan ya, dalam artian juga bukan komunikasi merespon isu ya, tapi juga dalam penyampaian pesan ini kan juga sebenarnya tolong diukur. Ini kan menjadi sorotan banyak orang lah ya, banyak analis ataupun pengamat yang jadi nyorot gitu. Berargumen ya. Argumen apa soal kebijakan ini tuh tolonglah diukur dulu sebelum disampaikan gitu loh. Tepat apa enggak gitu loh. Kalau saya ngelihat sisi lain ya, kita di tengah-tengah ya. Mungkin ada niat baiknya ya. Cuma cara komunikasinya ke bawah salah. Ditambah lagi media menyimpulkannya ya, karena penyampaiannya salah ya, media pastinya jatuhnya kan salah nanti kan. Benar kan. Makanya dia tadi kan bilang kami akan memberikan pelatihan kepada dokter umum sehingga agar bisa melakukan sesar. Itu nggak usah sekolah spesialis, semua dokter kayak gitu aja. Iya dong. Iya, maksudnya semua dokter kayak gitu aja. Iya, terus jadi nyawa-nyawa ibu-ibu di daerah-daerah jadi uji coba ya, boleh dibilang ladang uji coba kan. Makanya gagal mati ya tinggal bilang ini alasan medis Bu, tidak bisa tertolong. Minta maaf Bu ya, Ibu kan udah tanda tangan di depan tadi. Kalau bahwasanya nyawa udah diserahkan ke kita. Nah makanya kalau gue sih agak-agak setuju ya, maksudnya dengan berbagai macam blunder dan bukan blunder ya, blunder lah ya itu ya, blunder terus kontroversial pernyataannya, termasuk yang terakhir tadi yang lo bilang soal dokter umum diizinkan untuk sesar gitu. Gue sih agak sepakat. Udah ada banyak protes tuh, ada dari dokter, dekan dokter FKUI ya. Iya, itu dari Iluni FKUI. Iya, yang ada di Salemba itu kan. Itu tuh udah minta boleh. Ada demo dia juga itu. Saya ada videonya itu.
Karena kayak apa ya? Kalau kata alumni FKUI ini kayaknya gue agak sepakat sih, gitu. Ini udah kelewatan. Ya, ya ini dampak dari ID udah di dicabut ya wewenangnya kan. Nanti diambil alih oleh Menkes ya. Jadi Menkes bisa bikin seenak-enak jidatnya aja kasar gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya mengkontrol kan. Jadi kalau dalam suara-suara ini bukan kita loh ya yang ngomong ya, tapi ini kan dari alumni FKUI yang memang dia dia tuh kompeten lah di bidang itu. Kalau misalnya memang dia aja udah bersuara, kita kan lebih percaya sama dokter yang melakukan ya, harusnya. Kalau memang ini Menkes harus mundur lah. Paling nanti bisa jadi di rumah sakit ada menunya. Ibu mau ditangani dokter umum apa spesialis, Bu? Ini harganya umum. beda. Oh, ya beda, Bu. Ini umum tapi udah pelatihan, Bu, spesialis. Tapi kalau misalnya dia beranggapan bisa bahwa di sesar, Bu, tepat ya. Kalau meninggal ya resiko, Bu. Tapi kalau dia sebenarnya beranggapan seperti itu ya Mas ya. Maksudnya kalau dokter umum boleh sesar, kenapa nggak dokter-dokter umum lain juga melatih spesialis yang lain? Iya, sekalian dokter gigi dah. Iya, kalau perlu jantung tuh kan sangat dibutuhkan spesialis. Juga. Spesialis. Nggak usah pakai spesialisnya, dokter umum aja gitu. Ya kalau sesar itu kan ngebelek ya. Nah ini bukannya nyobek kulit ya, perut ya. Iya. Takutnya kebablasan, ketajaman, apa ya kan kita nggak paham kan. Sebenarnya logiknya kita udah pernah dampingin pasangan gitu. Yang dipermasalahkan kan sebenarnya kan OB/GYN ini kan bukan hanya soal teknis ya, tapi perawatannya, mempelajari kandungannya, apalagi nyawa anak baru gitu kan. Aduh. Nyawa dari si ibunya, pasti ada bantuan. Kan itu kan juga ada konsulnya ke siapa, spesialis apa konsul kan. Iya, dia mempelajari apa aja. Ke anak. Dokter itu kan berkesinambungan ya, satu bidang ke bidang lain. Kalau misalnya nanti kan pasti ada konsulnya ke anak tuh. Kalau emang ada kenapa bayinya kecil, bisa konsultasi ke gizi gimana itu. Dokter, ini saya habis sesar bayi keluar. Nah, alhamdulillah saya beratnya 2 kilo. Tolong diurus ya. Saya kan tugasnya cuma belek doang. Kalau ke sana saya belum ikut latihan lagi. Ya, mudah-mudahan ini memang ini ya komunikasinya buruk. Menurut saya buruk ya. Mungkin niatnya bagus, cuma penyampaiannya nggak bagus, jadi yang nyampe ke kita pun nggak bagus gitu. Kalau gue malah lebih menilai dia kayaknya dia nggak paham di seluruh kesehatan. Aku baik-baikin aja, Bro. Iya, tapi memang ya kalau di sisi lain ini bisa jadi disahin. Kenapa? Ya dia Menkesnya, ya walaupun background dia bukan orang kesehatan ya, orang bankir jadi menteri kesehatan. Kecuali ada dokter spesialis yang jadi menteri, contoh dokter Terawan, setidaknya kan dia paham tentang medis gitu. Ini kan kagak. Ini kan dia orang bankir yang hitung-hitungannya kemarin aja ya cocok tuh 15 juta hidupnya sehat, 5 juta lu kiri kan itu kan. Karena berhubungan dengan uang gitu kan. Hebat lah pokoknya. Ya intinya apa ya? Udahlah Pak, mau sampai kapan kita rakyat disuguhin dengan statement, argumen, komunikasi yang buruk ini. Kalau memang ada sesuatu yang belum pas, belum jelas, belum pasti, tolong jangan disampaikan ke masyarakat agar masyarakat itu tidak antipati kepada pemerintah. Kita itu ingin berusaha samina wa ta'na kepada pemerintahan gitu. Sebagai oleh lamri. Kalau menurut gua 6 bulan. November kan dia tuh baru bekerja. Udah cukup lah kan habis dapat THR. Iya, udah dapat THR, udah cukup lah 6 bulan nih probationnya, anggapnya dulu nggak lewat lah gitu. Iya, habis itu dapat uang pensiunan kan seumur hidup. Enak dong. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo mempertimbangkan suara-suara rakyat ini ya, bahwa ya menteri-menteri kontroversial gitu bikin pusing doang gitu loh. Ya terserah Pak Prabowo mau ganti mau nggak diganti, kita nggak ada masalah. Itu haknya presiden gitu loh. Kita cuma ingin mengingatkan karena mereka itu digaji dengan uang rakyat itu kan. Oke ya lah. Kan banyak orang yang kompeten di bidang itu. Mudah-mudahan Pak Prabowo segera mempertimbangkan bahwasannya ada yang lebih penting dari cuma seorang pejabat gitu ya. Ya itulah. Mungkin ada yang nonton di podcast ini ibu-ibu, tolong komen lah Bu. Kira-kira mau nggak Bu kita lahiran sesarnya dipegang oleh dokter umum? Kalau setuju silakan komen, nggak setuju silakan komen. Ya kita ingin dapat insight sih dari ibu-ibu khususnya yang mengandung kan gitu kan. Apakah dia rela ditangani oleh dokter umum
Sedangkan kalau aturan itu dari tangan pemerintah, maka hal itu akan diwajibkan tuh di rumah sakit tuh bahasa itu pasti kan jadi hal menu baru kan gitu kan. Iyalah. Ya pokoknya ibu dalam saya nanti dibius atau dibius lokal cuma sadar kepalanya doang kan gitu kan. Nanti yang nanganin masa ya yang operasi logika saya ini yang operasi nih dokter umum nih. Saya pembantunya spesialis. Dokter tunggu dulu. Kebalik. Spesialis itu cuma ngeliatin doang. Oh gitu ya? Enggak gitu caranya, enggak gitu. Ini jangan gitu dok. Nanti dok. Ntar kalau meninggal baru dihubungin. Enggak gitu caranya, enggak gitu. Iya masa yang kan pasti kan yang mimpin di ruang operasi itu kan dokter umum ya. Andai kata itu desain jadi dokter umum. Nggak jadi dokter umum terus ada konsulnya dokter spesialis. Dokter, saya habis sesari dok. Alhamdulillah pasien selamat lahir, ibunya lewat dok. Udah, sampai jumpa di channel di episode selanjutnya.